Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang misteri harta gaib. Yaitu di mana ini adalah sebuah cerita dari teman saya dan juga saudaranya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin teman-teman. Yang pertama adalah seorang guru dari sahabat saya ini mengaku bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal, teman-teman. Orang yang sudah meninggal yang memberikan pesan bahwa yaitu bapaknya dari sahabat saya, yaitu memberikan pesan bahwa ada misi-misi sewaktu dia hidup yang belum diselesaikan. Nah, ternyata bersambung ke poin keduanya yaitu tentang harta warisan leluhur yang ini sifatnya gaib, teman-teman, katanya ya. Jadi tidak diketahui oleh keturunan-keturunannya. Ya, keturunannya itu contohnya seperti sahabat saya dan saudaranya. Nah, jadi poin yang kedua, jadi si guru ini, guru dari sahabat saya ini mengaku dirinya mengetahui kunci rahasia ya, kunci harta warisan leluhur dari sahabat saya dan saudaranya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, poin yang pertama kemarin kita sudah membahas dan sudah menjelaskan dan sudah dibantah oleh beberapa ustadz ya. Jadi tidak ada teman-teman yang namanya orang yang sudah meninggal lalu mereka kembali ke dunia dan meminta sesuatu yang sifatnya duniawi kepada orang-orang yang masih hidup, teman-teman. Ini adalah sebuah penyimpangan akidah. Jadi jika teman-teman mengaku umat muslim, lalu teman-teman masih berpikir bahwa orang yang sudah meninggal kembali ke dunia masuk ke orang yang masih hidup dan meminta sesuatu yang sifatnya duniawi kepada orang yang masih hidup, ketahuilah itu termasuk penyimpangan akidah, teman-teman. Hati-hati, teman-teman. Nah, di video ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang harta gaib, teman-teman. Namun sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman yang baru mampir ke channel ini silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Ya, jadi yang kedua adalah mengaku dirinya mengetahui kunci harta warisan leluhur, yaitu gurunya ini mengaku bisa mengetahui bagaimana caranya mendapatkan harta warisan leluhurnya dari sahabat saya dan saudaranya, yang dimana ini adalah dirahasiakan oleh keluarganya, yang mungkin entah apalah alasannya. Jadi intinya ini tidak diberitahu sebelumnya oleh orang tuanya, oleh kakeknya, ya, oleh bapaknya, kakeknya, dan orang-orang yang sepuh di dalam keluarga sahabat saya dan saudaranya. Ini tidak ada yang mengetahui, teman-teman. Nah, jadi gurunya ini mengklaim bahwa dia tahu sebetulnya sahabat saya ini punya harta warisan yang banyak, teman-teman. Punya harta warisan yang banyak. Nah, ini adalah sebuah doktrin, teman-teman. Apalagi jika sahabat saya dan saudaranya ini memang tergiur, teman-teman. Jika memang tergiur dengan harta tersebut yang diiming-iming oleh si gurunya tadi, ini pasti terdoktrin, teman-teman. Akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya bahwa sahabat saya dan saudaranya harus mengejar harta tersebut, teman-teman. Dengan ambisi bahwa ya sayang juga kalau dilewatkan, kalau memang itu betul ternyata gitu ya. Kalau memang itu betul pikirnya. Mungkin sayang untuk dilewatkan ataupun ya merasa itu adalah hak dia mungkin. Inilah doktrinnya, teman-teman. Kenapa sahabat saya dan saudaranya ini begitu yakin, teman-teman? Mungkin sepintas adalah hal yang aneh. Tiba-tiba orang lain mengetahui bahwa sahabat saya dan saudaranya ini punya harta warisan secara gaib yang tidak diberitahu oleh sepuh-sepuhnya dulu. Itu sangat aneh, teman-teman. Nah, tapi tentu saja teman-teman, guru tadi tidak memberitahu sahabat saya dan saudaranya ini secara kosong, teman-teman. Pasti ada strateginya. Nah, apa strateginya? Yaitu dengan hal-hal semacam ini, teman-teman. Dengan hal-hal semacam ini. Ya. Dengan hal-hal semacam ini,
ya. Coba. Nah, seperti ini teman-teman, dengan hal semacam ini. Apa sih ini sebetulnya teman-teman? Ya, ini adalah emas batangan teman-teman. Emas batangan. Sebetulnya ada yang lebih besar dari ini ya teman-teman. Ada yang 1 kilo. Itu berlian, yang ini berlian. Nah, ini seperti uang dolar ya. Dan saya katakan semua ini adalah palsu teman-teman. Jadi semua ini adalah palsu teman-teman. Meskipun ini seperti terlihat ya seperti emas memang ya. Seperti emas. Seperti emas batangan. Ini seperti berlian. Tapi saya katakan ini adalah palsu teman-teman. Ini, benda-benda ini adalah yang digunakan untuk menipu tadi teman-teman. Benda-benda ini yang digunakan untuk mendoktrin teman-teman. Jadi, sang guru tadi memamerkan barang-barang tersebut. Biasanya lebih dulu dipamerkan seperti berliannya ini teman-teman. Ya. Bahkan dia juga bisa meminjamkan sesaat untuk beberapa waktu teman-teman, mungkin untuk seminggu, sebulan, atau setahun, dipinjamkan biasanya kepada korban-korbannya. Ya, dipinjamkan kepada murid-muridnya. Namun dengan catatan, emas-emas tadi jangan dites ke toko emas lah, atau misalkan berlian ke toko berlian lah, jangan dulu dites. Dengan catatan seperti itu. Karena apa alasannya? Alasannya adalah emasnya belum murni. Masih dalam proses penyempurnaan. Masih dalam tahap penyempurnaan. Jadi belum bisa untuk dijual. Kalaupun misalkan nanti dites oleh toko emas misalkan ya, itu pasti akan dikatakan emas muda lah, kuningan, sebagainya. Itu sudah diwanti-wanti teman-teman. Itu pasti diberitahu sama si gurunya. Kalau misalkan dites, pasti akan seperti itu katanya gitu ya teman-teman. Padahal itu hanyalah siasat teman-teman. Itu hanya siasat. Karena memang itu betul-betul palsu. Jadi mau ditunggu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun pun, emas palsu seperti ini ya akan seperti ini, tidak akan berubah menjadi emas asli teman-teman. Ya, jadi itu adalah emas palsu. Lalu pertanyaannya lagi teman-teman, di mana saya mendapatkan barang-barang seperti ini? Ini yang pasti akan mengejutkan teman-teman. Di mana saya mendapatkan barang-barang seperti ini? Awalnya saya iseng teman-teman. Iseng-iseng lihat-lihat di toko perlengkapan dukun ya. Awalnya saya iseng-iseng lihat-lihat di toko perlengkapan dukun dan saya menemukan barang-barang seperti ini teman-teman. Barang-barang seperti ini. Langsung saya teringat tentang cerita sahabat saya teman-teman. Alhasil, saya pun komunikasi dengan sahabat saya dan mengkonfirmasi tentang benda-benda apa saja yang waktu itu dipamerkan oleh gurunya. Setelah diberitahu, alhasil saya membelinya teman-teman. Dan ternyata harganya sangat murah sekali teman-teman. Sangat murah. Contohnya seperti ini. 100.000 pun nggak sampai teman-teman. Ini murah banget teman-teman. Sangat murah. Termasuk yang ini. 50.000 pun nggak sampai teman-teman. 50.000 pun nggak sampai. Ya, dan yang lainnya pun sama, murah-murah teman-teman. Lalu kenapa barang-barang tersebut ada di tempat perlengkapan dukun? Ini pasti menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, lalu saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata barang-barang seperti ini pun digunakan oleh dukun-dukun penipu teman-teman. Jadi, kesimpulannya adalah guru dari sahabat saya ini itu bukan guru spiritual teman-teman. Saya pastikan ini adalah dukun teman-teman. Entah dukun yang memiliki ilmu sihir ataupun dukun penipu teman-teman. Saya pastikan dia adalah dukun teman-teman. Pertama, dia mengaku bisa melihat hal-hal gaib.
Ini bukan guru spiritual. Lalu kedua, mengiming-imingi dengan harta goib. Dan tentu yang belum saya kasih tahu teman-teman ya, memberikan zikir-zikir di luar dari apa yang disyariatkan dalam Islam. Zikir-zikir seperti itu biasanya diberikan oleh dukun-dukun teman-teman. Jadi saya pastikan sekali lagi, guru dari sahabat saya dan saudaranya ini adalah dukun teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, jangan mudah tertipu dengan kejadian-kejadian seperti itu. Jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang menawarkan harta goib seperti itu teman-teman. Padahal ya teman-teman, sudah banyak kasus-kasus terutama di Nusantara ini, di Indonesia ini teman-teman, sudah banyak kasus-kasus tentang penipuan dengan modus harta karun, harta leluhur, harta goib, harta Soekarno, uang goib, segala macam ya teman-teman, uang Soekarno, kemudian ada yang bisa mengaku bisa menggandakan uang. Sekali lagi teman-teman, jangan mudah percaya dengan hal-hal semacam itu teman-teman. Karena itu adalah sebuah penipuan teman-teman. Tidak mungkin adanya harta goib teman-teman. Terkadang memang kita ingin sesuatu yang sangat instan. Kita mencari jalan pintas dengan hal-hal semacam itu teman-teman. Itu adalah pikiran-pikiran yang sangat dangkal teman-teman. Kita ingin mendapatkan harta, tentu kita harus berikhtiar dengan bekerja, bukan ibaratnya dengan cara menarik uang gaib seperti itu teman-teman. Ada beberapa penjelasan dari Ustadz bahwa hal-hal semacam itu adalah penipuan teman-teman. Berikut saya tampilkan penjelasan dari Ustadz tersebut. Ada lagi cara bohongnya adalah lewat ini berita-berita tentang gaib segala macam, wah, menarik duit dari alam gaib. Jin nggak pakai rupiah, Pak. Jin nggak kenal rupiah, nggak kenal dolar, nggak tahu pakai apa tuh. Pakai dalam gaib. Anda aneh sekali Anda ini. Kalau cari duit pergi ke pasar dagang. Kalau narik itu di ATM. Anda telah salah melangkah itu. Siapapun jangan mau dibohongi dengan model-model begitu. Gaib. Karena menarik di alam gaib, maka alamnya uangnya juga uang gaib. Urusanmu belanja sesuatu yang gaib juga. Nggak ada itu, nggak perlu. Jangan Anda percaya urusan begitu. Anda tidak usah percaya, jangan mau, ingat, yang sudah mulai masuk sebelum banyak yang Anda keluarkan. Berhenti, jangan berusaha dengan itu. Nah, sekarang itu untuk mengambilnya harus saya tambah. Wah, ini kalau Anda bayari lagi, berarti Anda bodoh plus. Dia masih kurang banyak ngambil dari Anda. Anda bodoh plus. Biarkan yang sudah hilang, biar hilang, jangan sampai yang lainnya hilang. Anda harus cerdas. Menarik uang gaib ini haram. Uangnya haram, perilakunya saya sebagai orang yang, mohon maaf ya, orang yang menekuni bidang spiritual, belum ada pelajaran yang memastikan bahwa orang bisa nyetak uang. Memang pesugihan-pesugihan ini begini, bohong total itu. Enggak, dukun-dukun pesugihan itu menipu. Saya tidak menyebut nama, pokoknya orang yang dukun bidang pesugihan itu lebih banyak penipuannya. Para spiritualis sepakat itu. Jadi tolong ya, kalau soal hukum fikih serahkan pada yang ngerti fikih, karena ini jelas hukum fikih ini. Jangan ngarang sendiri, ngarang hukum, penjelasan nanti bisa tersesat dan menyesatkan. Sudah laku narik dari uang gaib itu dipersoalkan, kemudian produknya jelas haram kok. Alasan apapun susah untuk menghalalkan uang gaib ini. Oh itu uang golongan jin, nah golongan jin duit dewe, tutur rupiah. Kan berarti kan mengenal dunia jin kan. Ngarang tuh ya. Nah dalam hal ini kasus yang dihadapi adalah cara memperoleh itu yang tidak rasional. Jadi kalau dia apalagi cerita-cerita yang berkembang dia bangun tidur gitu ya, bangun tidur atau apa saja yang dia lakukan, akhirnya ada satu buku uang, kemudian difotonya, diviralkannya, kemudian pengakuannya lagi setelah dia beberapa saat kemudian uang sekelompok itu tidak ada lagi. Nah ini kan artinya bahwa sesuatu hal yang tidak rasional itu tidak bisa kita percaya. Boleh jadi dia minta bantuan kepada jin atau makhluk-makhluk yang lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ini perlu kita hentikan. Kenapa? Yang pertama adalah kita jaga akidah yang bersangkutan, si pelaku.
Nah, kalau dia melakukan hal ini, lo menunjukkan bahwa imannya sangat lemah. Yang kedua adalah kita ingin menjaga keimanan masyarakat. Kan masyarakat kita ini juga bermacam-macam keimanan, termasuk kita pribadi pun. Nah, kalau imannya lemah, kemudian dia mendengar cerita seperti ini, dia boleh jadi akan ikut-ikutan. Mungkin dia akan mengikuti pola cara mereka. Nah, kalau pola yang mereka lakukan itu keliru dan salah, apakah tidak merusak akidah? Ya, kalau kita meminta sesuatu kepada selain Allah, itu syirik artinya. Nah, kalau kita mensyirikkan Allah, ini adalah dosa yang sangat besar. Ini yang harus dijaga oleh individu untuk mempertahankan akidah keimanan seseorang. Nah, kemudian dari segi ranah hukum, itu kan artinya melanggar norma-norma hukum positif di Indonesia. Saya kira tidak mustahil akan terjadi penyelewengan lain. Oke teman-teman, jadi itu adalah penipuan teman-teman. Jangan mudah percaya teman-teman dengan hal semacam itu. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa di negara kita, di Nusantara tercinta ini, di Indonesia ini teman-teman, sudah banyak dari tahun ke tahun kasus-kasus semacam ini teman-teman. Dan sudah banyak dibongkar oleh kepolisian teman-teman. Sudah banyak orang-orang, oknum-oknum, penipu-penipu yang sudah ditangkap teman-teman. Lalu kenapa masih ada saja orang yang percaya teman-teman? Masih saja ada orang yang percaya dengan hal-hal semacam ini teman-teman. Dengan penipuan-penipuan ini teman-teman. Sangat miris sekali teman-teman. Padahal kasusnya sudah banyak di mana-mana, sudah banyak diberitakan tentang penangkapan orang-orang yang menipu dengan modus harta goib, harta karun, harta Soekarno, uang goib, dan lain sebagainya teman-teman. Ya, jadi sudah banyak orang-orang yang tertipu juga sebelumnya. Jadi kita harus belajar dari kasus-kasus itu teman-teman. Jangan mudah dibohongi, jangan mudah dibodohi oleh orang-orang penipu-penipu seperti itu teman-teman. Nah, berikut kita akan lihat berita-berita tentang penangkapan pelaku penipuan teman-teman dengan modus-modus yang serupa ya, seperti tadi harta leluhur lah, uang goib lah, harta goib dan lain sebagainya teman-teman. Di sini ada Satreskrim Polres Aceh Timur berhasil menangkap pelaku penipuan dengan modus bisa mengangkat harta karun. Kemudian ada Ditreskrimum Polda Gorontalo tahan pelaku penipuan dengan modus mengaku mendapat bisikan goib untuk mencari dana amanah yang akan dipergunakan untuk keselamatan umat. Kemudian ada lagi mengaku bisa tarik emas batangan secara goib. Mungkin emas batangan seperti ini atau yang lebih besar ya, 1 kilo mungkin. Mengaku bisa tarik emas batangan secara goib, dukun palsu di Tubaba ditangkap teman-teman. Ya, jadi sudah banyak sebetulnya kasus-kasus yang sudah dibongkar oleh kepolisian, sudah ditangkap pelaku-pelakunya. Kemudian ungkap kasus penipuan dengan modus uang goib. Nah, ini mirip nih, uang goib, harta goib mirip. Kemudian penipuan bermodus emas harta karun, 2 orang pelaku diamankan Polres Sumba Timur. Jadi sudah banyak. Nah, ini yang terakhir menarik teman-teman dari kata-katanya. Kita akan bacakan kata-katanya, ini sangat menarik teman-teman. Modus penipuan uang goib atau uang Soekarno. Pola pikir mayoritas masyarakat Indonesia bisa disebut masih doyan dengan hal-hal yang berbau instan. Dari mulai mie instan hingga kaya secara instan. Poin terakhir inilah yang justru memicu munculnya modus-modus penipuan. Modus penipuan ini terutama menyasar masyarakat yang tipis iman. Nah, digarisbawahi teman-teman, tipis iman. Jadi harus diperkuat imannya teman-teman agar tidak mudah tertipu. Dan ingin kaya atau lebih kaya, tapi tak mau kerja keras dengan imbuhan hal-hal berbau mistis. Penipuan seperti ini pun termasuk sulit diberantas. Jadi karena banyak pola pikir yang tadi disebutkan, ingin instan lah dan tipisnya iman, jadi memang sulit diberantas. Jadi tiap tahunnya ada lagi gitu ya teman-teman. Jadi terus ada terus. Nah, kita harus putuskan rantai penipuan seperti ini teman-teman. Rantai kebiasaan penipuan seperti ini. Jadi teman-teman, marilah kita berpikir lebih cerdas dengan logis ya teman-teman.
Tidak mungkin kita mendapatkan harta tapi kita tidak bekerja, ya kecuali memang harta warisan dari orang tua yang jelas bukan dengan iming-iming seperti itu teman-teman, yang kita tidak tahu kejelasannya, karena sepuh-sepuhnya pun itu tidak memberitahu bahwa dia punya harta leluhur secara gaib teman-teman. Ya. Soal uang gaib ini berawal dari sebuah mitos yang kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Mitos ini menyebut jika Presiden RI pertama Insinyur Soekarno punya harta karun yang jumlahnya sangat besar. Konon menurut mitos saat Republik Indonesia baru berdiri, Soekarno meminta bantuan dari raja-raja di Nusantara untuk membiayai pembangunan. Ya itu tidak betul ya teman-teman. Jadi di antara modus-modus penipuan seperti harta karun Soekarno lah, harta leluhur, harta goib ya, uang goib. Saya katakan sekali lagi itu adalah penipuan, teman-teman. Penipuan. Jadi jangan percaya, teman-teman. Dan masih berlanjut, teman-teman. Cerita dari teman saya ini masih berlanjut, teman-teman. Jadi sebetulnya hari demi hari berjalan, ternyata sekian tahun teman saya ini terjerat hubungan dengan gurunya ini sekitar 12 tahun, teman-teman. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat lama, teman-teman. Bahkan, ada pun kasus lain yang sampai terjerat hubungan hal-hal semacam ini sampai puluhan tahun. Bahkan ada yang sampai 20-30 tahun, teman-teman. Sebetulnya saya mendengar kasus-kasus seperti ini dari orang-orang terdekat saya pun banyak, teman-teman. Mulai dari kakek teman saya, paman teman saya, dan juga pernah terjadi di keluarga saya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, semoga ini tidak terulang kembali, teman-teman. Dan semoga ini tidak terjadi kepada kita semua, teman-teman. Ya, jadi perkuat lagi imannya, teman-teman. Jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Kuatkan akidahnya juga, teman-teman. Kuatkan akidah, kuatkan pemikiran kita, agar kita meminta segala sesuatu ini hanya kepada Allah, teman-teman. Bergantunglah hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, apalagi kepada syaitan. Nah, teman-teman, masih berlanjut ceritanya. Setelah 12 tahun berjalan, timbullah kecemasan dalam hati kecil sahabat saya dan saudaranya, berpikir bahwa harta gaib tersebut tidak mungkin ada. Jadi ada pikiran seperti itu, teman-teman, dari sahabat saya. Namun apa yang terjadi? Kenapa mereka terjerat begitu lama? Apa yang menyebabkan mereka sulit untuk berpisah, sulit untuk menghindari, terlepas dari gurunya tersebut, teman-teman? Ternyata gurunya tadi mengikat lagi dengan iming-iming yang baru, teman-teman. Dengan iming-iming yang baru, yaitu dengan investasi bodong, ya. Jadi dengan investasi. Jadi dari harta gaib tadi itu dipindahkan lagi dengan investasi. Dan modusnya ini investasi keluarga. Jadi usaha keluarga. Karena tadi si gurunya dengan sahabat saya ini sudah seperti keluarga gitu ya, teman-teman. Jadi dikatakanlah ini adalah investasi keluarga. Nah, bagaimana investasi keluarga ini, teman-teman? Kita akan bahas di part 3-nya, teman-teman. Dan kita akan bahas juga di part ketiga, kenapa sahabat saya dan saudaranya ini sulit untuk terlepas dari jeratan penipu ini, teman-teman. Jadi seperti terjebak. Jadi seperti terjebak ya, teman-teman. Kenapa sulit terlepas? Nanti kita akan bahas di part 3-nya, teman-teman. Berikut kita akan bahas juga soal investasi-investasi tersebut, teman-teman. Kenapa saya katakan itu investasi bodoh? Mari nanti kita bongkar, teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Karena kesalahan mutlak dari saya pribadi, teman-teman. Dan kebenaran hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Sekian dari saya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.